Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Media Podcast. Kali ini Media Podcast kedatangan tamu istimewa, yaitu Mem Citra. Nah, Mem Citra ini menjabat sebagai wakil kesiswaan di SMP Pusri Palembang. Ayo, kalian pasti udah pada gak sabar dong untuk menonton podcast kali ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan kita di Media Podcast bersama bintang tamu yang baru kita. Siapa lagi kalau bukan wakil kesiswaan SMP Pusri, Mem Citra. Halo Mem. Halo. Nah, jadi sini Mem Citra menjabat sebagai wakil kesiswaan yang Mem di SMP Pusri. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu Mem dulu sebelum ada jadi kesiswaan di SMP Pusri ini bersekolahnya di mana? Bersekolahnya Universitas Sriwijaya yang di Indralaya. Di Unsri ya? Iya, Unsri. Di jurusan apa ya? Jurusan sesuai karena memang jurusan ilmu pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Makanya di SMP Pusri mengajar bimbingan dan konseling. Kalau boleh tuh Mem, awal Mem tuh bisa ngambil jurusan konseling itu apa Mem? Apa pula ada daya tarik ada ini? Awalnya Mem tertarik dengan psikologis, mau memahami kepribadian manusia. Pengen tahu di ilmu jurusan pendidikan, makanya mendalami bimbingan dan konseling. Pada saat itu untuk menjadi seorang guru ada bimbingan dan konseling, tidak harus psikologi. Jadi dunia anak kita dalami. Jadi untuk mengajar itu bimbingan dan konseling. Jadi sebelum Mem jadi wakil kesiswaan, apakah Mem udah pernah mengajar di sekolah lain sebelum SMP Pusri? Ya, dulu sebelum di SMP Pusri, Mem Citra pernah mengajar di sekolah negeri SMP, tingkatan SMP, dan pernah juga mengajar di SMK selama 1 tahun. Setelah itu baru mengajar di SMP Pusri. Dari record perjalanan yang menjadi wakil kesiswaan ini kan keren tuh Mem ya. Nah, sebelum Mem jadi wakil kesiswaan ini, perjalanan Mem waktu kecil itu gimana? Perjalanan bagaimana nih? Perjuangannya bagaimana nih? Kisah hidup dong. Iya, dari dulu alhamdulillah Mem ini berasal dari sebuah desa yang ada di Oganilir, yaitu Meranjat. Kalau kata tumpul itu wong dosen gitu ya. Nah, jadi Mem itu kalau pola pikir di orang dosen itu, nah maunya ke sekolah negeri gitu kan. Jadi alhamdulillah masuk sekolah sampai SMP, SMA, terus diterima kemarin ke universitas. Alhamdulillah tanpa tes. Iya. Mem apa namanya? Kalau Mem ngambil konseling ya Mem BK. Iya. Kan banyak anak-anak murid ini mikirnya, wah BK ini Iya. ngambil barang. Nah, Iya. menurut Mem itu gimana pendapatnya? Sebenarnya itu paradigma yang salah ya anak-anak ya. Mem khususkan untuk SMP Pusri, bahwasanya paradigma yang salah. Kenapa paradigma itu salah? BK itu tidak hanya untuk anak yang bermasalah, tapi pembinaan untuk anak yang berprestasi. Makanya di dalam berprestasi untuk maju ke Olim dan lain-lain, perlombaan mental prestasi ada bimbingan dari bimbingan dan konseling, pembinaan mental namanya. Jadi jangan takut masuk ke BK, masuk aja. Kalau ada masalah boleh ke BK, bertanya, solusinya curhat bisa, tidak apa-apa. Jadi kalau jadi paradigma yang salah meluruskan bahwa BK itu tidak hanya mengurusi yang bermasalah, tetapi prestasi apapun itu silahkan boleh bercurhat pihak di BK. Karena dalam BK itu ada 4 bidang yang mengurusi ke siswa. Yang pertama itu bidang pribadi, permasalahan pribadi, malas belajar, susah menghafal dan lain-lain. Yang kedua keluarga, karir, dan sosial. Mungkin kan di kita ada anak yang introvert, ada yang anak yang ekstrovert. Itu bisa, itu termasuk di bidang sosialnya seperti itu, pribadi dan sosial. Jadi BK ini nggak semata-mata cuma ngambil barang dan Enggak ya. Jadi jangan takut ke BK.
Ayo kita ke BK, bercurhat ya. Jangan curhat ya. Iya curhat. Dulu SMP Pusri ini 2012 Mem pernah menaruhkan kotak curhat namanya. Jadi setiap siswa boleh menulis, kalau mau lisannya susah untuk curhat ke guru, jadi boleh menulis di kertas. Nah, menulis di kertas permasalahannya apa, dimasukkan di kotak curhat, itu bisa. Kalau sekarang kan kita nggak pakai lagi surat ya, kertas. Makanya kalau Mem BK boleh WA Mem kapan saja ada permasalahan, insya Allah walaupun kondisi di rumah pasti Mem layani untuk supaya misalnya Mem ada masalah ini boleh bercurhat dia dengan Mem. Kaget di sekolah, nanti di sekolah bisa kita selesaikan baru penanganannya. Jadi BK ini bisa terbuka untuk siapa saja ya Mem ya? Terbuka untuk siapa saja. Misal di kelas 8 itu misalnya BK-nya Pak Marzuki ya. Tapi rasanya saya ingin curhatnya sama Mem Citra, boleh seperti itu. Dan di dalam BK itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan oleh peserta didik atau siswa itu bersifat rahasia. BK itu tidak bisa bertindak sendiri. Kalau kata konseling, anak-anak semuanya namanya konseling dalam BK itu. Kami pengkonseling. Jadi kalau kata konselingnya tidak boleh diceritakan ke orang lain atau ke teman, ke guru, kami simpan, tapi kita selesaikan secara bersama. Dan semua keputusan diambil oleh konseling, bukan oleh gurunya, konselingnya. Jadi guru itu hanya untuk meluruskan jalan ya kan? Iya, pemberi nasihat misalnya, ya kan seperti itu. Pemberian solusi dari permasalahan yang ada. Dan solusi itu balik lagi konselingnya, siswanya mau atau tidak dengan solusi yang sudah diberikan. Makanya di dalam BK, dengan dan konseling itu lebih dihargai prosesnya, ya kan? Proses, karena tidak semua yang bisa berproses itu cepat, ada prosesnya lambat seperti itu. Kan Mem tadi ngomong Mem tahun 2012 naruh kotak surat ya Mem? Curhat, iya, kotak curhat. Iya. Nah, itu Mem dari tahun kapan Mem di SMP Pusri? Alhamdulillah Mem dari tahun 2012. Jadi 2012 langsung ngeluarin surat itu? Iya, karena sebelumnya juga karena takutnya anak-anak kan ada introvert yang walaupun dipanggil dia nggak mau ke BK karena mindset tadi ke BK anak bermasalah. Makanya kita cari solusi untuk kotak curhat. Silakan anak-anak menulis apa permasalahan atau pengen diceritakan apa saja, dituliskan dimasuk di kotak curhat. Pakai nama atau tidak, nggak usah pakai nama, kasih kode saja. Karena setiap di BK siswa asuh namanya itu ada kode. Kalau Mem dulu kodenya C, setiap kelas yang Mem ajar C1, C2. Jadi saya sudah menyimpan. Jadi ketika curhat dia cuma menuliskan C12. Kan nggak tahu kan? Yang lain nggak tahu. C12 hanya saya dan anak tersebut yang tahu. Makanya nanti pemanggilannya secara pendekatan BK. Gitu. Jadi lumayan efektif ya Mem? Iya, alhamdulillah. Kan Mem ngajar dari 2012 ya Mem ya? Nah itu langsung jadi guru konseling atau jadi guru mapelai? Alhamdulillah kemarin karena di sini butuhnya di SMP Pusri butuhnya guru bimbingan dan konseling, jadi sesuai jurusan, makanya di sini langsung BK, guru BK. Karena kalau juga diminta dari guru lain, rasanya nggak sanggup, tidak sesuai jurusan kan. Dan alhamdulillah SMP Pusri mencetak pendidik yang memang sesuai jurusan. Kalau kita Mem BK memang mengajar BK. Kalau yang lainnya jurusan FTK, matematika memang mengajar MTK. Jadi sesuai jurusan semua. Tenaga pendidik dan kependidikan SMP Pusri itu sesuai dengan jurusan yang diambil, profesinya masing-masing. Jadi sesuai jurusan MTK ya? Iya betul. Ya, jadi dari tahun 2012 itu Mem langsung jadi wakil kesiswaan atau pas tahun keberapa? Oh tidak semua dari itu. Iya, semuanya terproses. Kita menjadi guru BK
Di sini kan banyak senior-senior juga sambil belajar memenuhi pengalaman. Tidak serta-merta instan langsung jadi wakil, tidak. Seperti ini kan Mem baru tahun kemarin. Itu sudah perjalanan 2022, berarti sudah 10 tahun Mem di sini. Baru, dan itu pun berproses. Kita kan semuanya harus berproses. Menjadi wakil itu tidak mudah. Iya. Kan dari apa namanya Mem? Nah pasti pernah jadi murid juga kan Mem? Tentu pastinya. Mem, ada nggak tips dan trik cara mengatasi malas dan nggak mau belajar? Mem, pasti kan ini adalah salah satu masalah yang paling besar bagi para murid yang untuk melawan kemalasan untuk belajar itu gimana? Iya. Melawan kemalasan itu adalah satu, yang pertama harusnya dipaksa. Kita harus memaksa, karena dipaksa melawan, contoh sholat. Kita sulit untuk sholat zuhur misalnya, kan zuhur malas kan, jadi harus dipaksakan dulu. Setelah dipaksakan akhirnya terbiasa. Begitu juga dalam belajar. Misal belajar apa yang kita sukai, cari yang kita sukai dulu, yang termudah. Misal FTK, suka nggak? Iya, suka ya. Nah, MTK sulit kan? Sulit. Tapi kita cari celah di mana susahnya kita. Nah, untuk melawan rasa malas itu caranya satu seperti ini. Kita siapkan pas di sekolah buat kertas orek-orek, buku orek-orek. Nah, setelah pulang ke sekolah kita bahas sendiri, kita bahas di rumah. Ke catatan yang lebih rapi. Jadi kita pengulangan untuk di rumah itu semakin mengasah otak kita. Itu. Mem, kan Mem konseling ya. Ya. Nah, pasti ketemu banyak lah murid-murid dan yang baik, bandel, gimana? Ya, pokoknya gitu lah ya. Apa maksudnya cara Mem mengatasi murid-murid yang bandel dan segala macam tadi gimana Mem? Sebenarnya bagi Mem, ya khususnya bagi Mem ya, karena Mem di benang konseling, sebenarnya tidak ada siswa yang bandel, tidak ada. Setiap siswa istimewa bagi Mem, karena kita harus paham setiap manusia itu ada plus minusnya. Nah, dan setiap siswa itu unik kan? Kepribadian itu unik. Jadi kita ada keistimewaan masing-masing. Ketika tadi ada kata bandel tadi, Mem pasti melihat anak tersebut, tapi saya secara pribadi pasti mengawasi anak-anak. Kenapa si A berperilaku seperti itu? Pasti ada sesuatu hal. Terkadang Mem menemukan di sekolah bertindak seperti ini. Ternyata ketika konsultasi dengan orang tua di rumah, kepribadiannya beda. Berubah. Misal, tadi anak di keluarganya mungkin pendiam, tapi ketika di sekolah ternyata dia periang, tidak muncul, ada apa, ada sesuatu. Nah itu yang menjadi tantangan untuk guru BK sebenarnya. Tuh. Kembali lagi dengan Mem Citra di sini. Setelah pertanyaan yang tadi, kesimpulannya adalah kalau misalnya BK ini kita nggak perlu takut karena ada apa-apa. BK ini terbuka untuk seluruh murid dan bisa menjadi tempat untuk kita ngobrol dan curhat sama guru. Nah, apakah rekan saya ini ada pertanyaan kepada Mem Citra? Ada, ya. Mem awal kan Mem awal ngajar kan 2012 ini. Sebenarnya pas awal-awal tuh Mem ada rasa cemas atau takut gak sih? Takut dari sukai murid ataupun apa itu? Kalau takut disukai murid atau tidak, karena background Mem sudah menanamkan bahwa saya ini akan mendidik. Suka atau tidak suka itu tantangan. Jadi pasti apalagi guru BK ya. Guru BK itu kadang dikatakan polisi sekolah lah dan lain-lain. Nah tapi di sini memang sudah ditanamkan jiwa pendidik, mau suka atau tidak suka, yang pasti saya harus punya komitmen bahwasanya saya harus mengentaskan semua masalah yang ada di SMP Pusri. Permasalahan anak-anak harus saya selesaikan. Itu terkait yang harus saya capai. Walau banyak yang nggak suka, hajar terus saja ya. Iya, karena gini, pernah ada
ada siswa misal tidak suka dengan karena dibentak atau apa, sering ditegur BK, kenapa mem tegur-tegur terus kok anak yang lain tidak, seperti itu kan. Ya pendekatan, cari pendekatan. Oh, makanya tadi mem harus mencari dulu anak ini suka diapakan, didekati secara lembut atau secara penegasan atau bagaimana. Saya harus mengenali sebelum menyelesaikan masalah anak, mengenali dulu anak itu tersebut seperti apa. Jadi inti dari konseling itu pendekatan terlebih dahulu ya, intinya. Di dalam konseling harus ada pendekatan, karena kadang kami di lapangan mendapatkan siswa yang berbohong. Iya. Nah, berbohong itu susah. Tapi alhamdulillah karena pengalaman dan cara kita tahu pendekatannya apa, jadi kadang tahu siswa itu berbohong atau tidak. Seperti itu. Mem kan ngambil jurusan konseling ya. Inspirasi Mem itu dari mana? Bisa mau jadi konseling itu gimana, kan nggak banyak orang mau masuk konseling ya? Inspirasi mungkin bukan inspirasi ya, seperti ya Mem pengennya ya tadi mau mengenal orang. Saya ini tipenya ceria, mau mengenalkan. Jadi yang jurusan yang cocok untuk saya apa? Tapi saya tidak mau psikologi, maunya ke anak-anak. Kalau psikologi, ingat ya, beda BK dengan psikologi. BK itu menghadapi orang yang normal tapi bermasalah. Kalau psikologi beda lagi, sudah bermasalah juga terkadang abnormal gitu. Nah, jadi apalagi di dunia pendidikan ya menghadapi siswa-siswa yang ya seperti itulah ya. Mungkin saya pernah kemarin mungkin jiwa keibuan kita keluar gitu kan, makanya sukanya dunia pendidikan. Ngomong-ngomong inspirasi tadi kan Mem, kalau inspirasi orang inspirasi Mem itu siapa Mem? Apakah sebuah tokoh ternama atau orang tua? Tetap kalau inspirasi utama kita ya ibu, jelas orang tua. Dan kemarin itu untuk mendapatkan jurusan ini konsultasi juga di SMA saya tempuh kemarin, konsultasi juga ke guru BK peminatan. Kira-kira 5 tahun ke depan jurusan apa yang bisa bermanfaat untuk saya dan cocok untuk saya. Dan alhasil konsultasi sama BK kepala sekolah dulu pas SMA, sekolah dulu dekat sama guru gitu. Jadi diarahkan untuk ambil jurusan bimbingan dan konseling. Kan Mem sekarang ini sudah punya anak kan? Ya. Gimana sih Mem bagi waktu antara waktu quality time sama anak sama kerja sekarang? Jelas itu namanya keprofesional ya. Jadi kita harus, nanti kalian menghadapi dunia itu yang namanya dunia kerja dan dunia keluarga, kita harus profesional. Ketika kita ada di tempat kerja, maka kita harus profesional dengan kerja kita, apapun itu. Tapi ketika kita ada di rumah, ya profesional dengan keluarga, dengan suami, dengan anak tadi. Ya kita juga full day kan, Sabtu Minggu bisa kita. Terus setiap malam. Nah tadi ilmu BK-nya ya untuk keluarga juga bisa bermanfaat. Jadi keluarga juga bisa konsultasi juga ke kita ya. Iya bisa, tapi dalam konseling itu mungkin ada yang tidak tahu, konseling itu tidak bisa ke keluarga. Sejarah itu sulit. Dalam konseling nanti kamu tahu dalam psikologi itu kalau untuk saudara susah, tapi untuk kita mencari solusi dalam permasalahan yang tidak bisa. Kalau kan katanya susah, faktornya yang membuat susah itu apa? Susah Dibanding dengan orang lain, seperti kata Mem tadi, susah. sederhana. Iya. Kalau dalam psikologis itu saya lupa psikologis apa, kan ada psikologis keluarga namanya. Untuk mengkonseling keluarga sendiri yang saudara itu susah karena sifat kan saudara, sifat otomatis susah untuk menerima. Jadi sudah kodratnya kalau dalam psikologis itu kalau kita mau konseling yang saudara dan kita pasti tidak akan berjalan lurus daripada yang tidak saudara. Jadi Itu yang mempelajari. Oke, sekarang kita udah sampai ke fase question and answer atau fase Q&A. Nah, sekarang Q&A yang bakal dibacain oleh Anissa.
BK sekarang auranya menjadi negatif gara-gara banyak razia? Waduh, negatif ya? Negatif, Masya Allah. Sebenarnya bukan negatif. Razia itu sebenarnya ya perubahan ya yang harus kita lakukan. Kalau seluruh siswa bisa aktif untuk mengikuti aturan sekolah, ya kalaupun ada razia, it's okay aja sebenarnya, nggak perlu diaulakan negatif. Karena ya harus, kalau tidak dirazia ya apalagi kita kan tidak tahu. Seperti halnya yang baru-baru terjadi, yang lagi viral sekarang, yaitu lato-lato. Lato-lato itu kalau dilihat kalau permainannya oke, tapi dampaknya berbahaya sekali. Akhirnya alhamdulillah kita larang. Karena kenapa? Bermain lato-lato, pertama suaranya mengganggu. Kedua, kalau terjadi sesuatu dan lain hal itu pasti berbahaya yang jelas. Dan kita melarang itu. Ya. Dan pesan ke anak-anak SMP Pusri, walaupun viral, ya jangan diikuti. Kita lihat dulu dampaknya bagaimana. Gitu. Disaring dulu baru Iya, betul. dilakukan. Jadi Mem selalu sampaikan ke siswa, bijaklah bermedia sosial. Karena dari media sosial kadang keluar atau kita dapat kata-kata yang kurang baik atau perbuatan yang kurang baik. Ya. Selanjutnya dari akun @syafei saja. Mem, kenapa kotak curhatnya dihilangkan? Padahal itu sangat berguna buat siswa yang ingin curhat tanpa ke BK dan tanpa diketahui. Iya, sebenarnya kotak curhat itu bukan dihilangkan, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Dulu di 2012 kan belum banyak yang pakai HP, yang HP saja dulu masih BBM ya, masa Iya, itu kan? masih BBM. Iya, dan tidak semua punya. Jadi salah satu mengentaskan masalah itu dengan kotak curhat. Kalau sekarang mungkin ada yang menulis males dan juga WA kan sering. Jadi kita alokasi ke yang mengikuti perkembangan zaman saja. Dulu kotak curhat, tapi sekarang bisa. Gitu. Dan sekarang karena Mem ada di kesiswaan, silakan boleh walaupun background BK, tapi sekarang kesiswaan boleh juga curhat siapapun itu, tidak harus yang Mem aja. Dan kelas 7, 8 dan 9 silakan bercurhat. Ya kan nomor telepon Mem pasti tahu kalau kalaupun tidak tahu silakan ditanya. Oh ini ada. Ya silakan. WA Mem pulang sekolah juga nggak apa-apa. Atau ada masukan, sumbangsi, saran dan lain-lain, kita tampung semua seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, Wah banyak ya. pertanyaan selanjutnya dari akun @jaid saja. Nah, Mem, kan tahu arahan dari konseling itu apa, tapi malah jadi horor buat anak-anak. horor. Paradigma mungkin ya. Makanya masuk BK itu jangan tegang duluan. Mem selalu sampaikan ke siswa, jangan melihat ruangannya saja sudah serem, jangan. Ketuk aja pintunya, Pak, Bu atau Mem mau curhat atau ini silahkan. Apalagi udah kelas 9. Kelas 9 ini biasanya galaunya untuk mencari SMA favorit atau SMK-nya, pemilihan jurusannya mau kemana. Biasanya di kelas 9 ini selalu banyak, Mem, aku bagusnya kemana, saya kemana gitu. Peminatan lebih ke, Mem, SMA ini bagus nggak, Mem, SMA ini cocok nggak dengan saya, gitu kan. Nah, makanya selalu diarahkan ke situ. Apalagi Mem di kesiswaan, seluruh siswa Mem rangkul semuanya diarahkan mau SMA mana dan sesuai kemampuan. Jadi ini jangan masuk BK karena Iya. BK dingin. Salah satunya Iya, salah ya. satunya BK dingin. Dan jangan lupa sekarang Mem ada di kesiswaan, jadi agak bergeser dikit ruangannya, jadi boleh langsung ke Mem. Apapun masalahnya 7, 8, 9 silahkan. Ada sumbangsi saran dan prestasi, jangan lupa prestasi yang dicetak SMP Pusri alhamdulillah banyak sekali. Apalagi sudah 1 tahun ini banyak sekali yang sudah kemarin. Boleh dicek di IG SMP Pusri Palembang untuk prestasi-prestasi dan kegiatan siswa lainnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini mungkin ada quotes atau kata-kata mutiara dari Mem Citra nih. Iya. Kira apa, Mem?
quote mem, apa yang tidak tertulis di atas kertas maka akan terhapus oleh waktu. Ya. Jadi karena kenapa seperti itu, tidak sesemuanya yang harus bisa kita sampaikan, kita keluarkan lisan dan kita tuliskan juga, ya biar ngalur aja. Ya, ngalur aja. Jadi intinya hari ini adalah jangan takut di BK, karena BK itu adalah tempat di mana murid bisa bersosialisasi dan curhat kepada guru yang ada di konseling. Bisa punya tambahin, Mem. Nah, Ya. kan anak-anak SMP ini ibaratnya baru masuk masa remaja lah ya. Iya. Nah, ada tuh yang namanya cinta monyet. Nah, kalau di SMP, nah menurut Mem tuh ini apa tuh? Pendapat Mem tuh apa sih tentang kayak ada anak SMP yang pacaran atau yang deket lah itu? Lebih pesan-pesan. Yang jelas kalau untuk pacaran, alhamdulillah kita muslim semua itu tidak boleh pacaran, ya, tidak boleh pacaran, dan secara aturan sekolah juga tidak boleh pacaran. Kalau mengenal lebih dekat, ini tidak apa-apa. Yang pasti pesan Mem dari kesiswaan juga, pesan SMP Pusri Palembang dengan aturan sekolah juga tidak boleh pacaran. Anak SMP itu belum waktunya pacaran, ya. Gitu. Mungkin itu saja untuk podcast kita hari ini dengan Citra, yang salah satu guru terbaik di SMP Pusri. Mungkin sampai sini aja dulu podcast kita. Semoga kita diberi kesehatan dan bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.